Kepergian Laura secara mendadak benar-benar menyisakan duka mendalam pihak keluarga, sahabat sesama selebgram, dan sejumlah kalangan selebriti. Di tengah upaya mencari keadilan di pengadilan atas peristiwa yang menyebabkan lumpuh selama 2 tahun, kabar duka menimpa selebgram Laura Anna. Rabu pagi kemarin sekitar pukul 10:13 waktu Indonesia Barat, Laura menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Pilot siapa dong? Kepergian Laura secara mendadak benar-benar menyisakan duka mendalam pihak keluarga, sahabat sesama selebgram, dan sejumlah kalangan selebriti. Bagaimana tidak, malam sebelum dilarikan ke rumah sakit, Laura masih sempat bercanda dan senda gurau bersama para sahabat selebgram. Dan tak disangka, ternyata itulah pertemuan terakhir Laura bersama orang-orang terdekat sebelum kembali ke pangkuan ilahi selamanya. Kalau gue pribadi kaget sih, gue denger sih tuh muka gue di TikTok tuh kalau lagi live, gue juga kaget, kerekam juga kan, kaget, gue pikir siapa gitu, Laura siapa, gue bilang Laura yang semalam bang, hah, gue bilang udah, gue langsung aduh, terus ini gimana ya, gue mesti ngapain? Pasti semua shock di sini, aku juga sampai sempat jatuh kan, pas di rumah dengernya juga lemes dengkulnya kan. Jadi sampai sekarang pun aku masih nggak percaya sebenarnya. Nggak ada yang nggak terpukul, nggak ada yang nggak shock. Kita semua kehilangan. Ini udah kayak anak perempuan aku panggil dia Cicerewet. Jadi tadi itu benar-benar it's a shock. Aku belum pernah terpukul seperti ini. Ya, kepergian selebgram Laura Anna memang mengejutkan dan mengagetkan semua pihak. Pasalnya, kematian selebgram berusia 21 tahun tersebut mendadak tanpa diketahui gejala penyakit medis. Lantas benarkah kematian Laura Rabu pagi kemarin akibat mengalami kelelahan karena ia harus berjuang mencari keadilan dalam kondisi fisik serba terbatas? Kalau sakit aku bilang dia kecapean. Dia kecapean dari berturut-turut gitu kan, dari pengadilan, sejak dari pengadilan, dari podcast jalan sini jalan situ, capek lah pastinya. Aku dengar dari keluarga emang karena ada komplikasi lainnya. Kini Laura Anna telah tiada tuk selamanya, menyisakan perjuangan keadilan yang belum tuntas. Akankah perjuangan mencari keadilan untuk Laura Anna dilanjutkan keluarga dan sahabat terdekat? Entahlah, yang pasti sosok Laura Anna tak ada gantinya di mata para sahabat. Kenali Laura tuh ketemu orang tuh nggak pernah yang namanya sombong, nggak pernah yang namanya gimana-gimana. Tapi jadi benar-benar terbuka dan bikin orang tuh nyaman banget itu. Dan tidak membeda-bedakan gitu. Ya. Sebaik itu dia. Kalau menurut gua kayak bisa dibilang dia speknya spek malaikat gitu kayak. Pasti semua udah tahu nggak sih sosoknya Laura kayak gimana? Nggak ada buruknya ya menurut aku di sosial media, dan aslinya juga kayak gitu. Jadi ya kita berdoa yang terbaik aja buat Laura karena dia juga anak baik, banyak yang ditolongin sama dia, banyak yang dibantuin, hatinya tulus, bener-bener udah kayak bidadari deh. Dan Laura sih ngajarin gua bahwa seterpuruk apapun keadaan lu ya masih ada kata syukur di balik itu. Laura tuh bukan cuma dihancurkan secara fisik ya, tapi mental juga. Dia bertahan sampai sekarang tuh udah the best banget. The best banget. Ajang kecantikan Miss World 2021 yang ke-70 tahun sedang berlangsung di Puerto Rico, Amerika Latin. Indonesia turut serta mengirim wakilnya, Miss Indonesia 2020, Priscilla Carla Yules. Setelah sempat mengikuti beberapa kompetisi seperti sport competition, traditional dancing competition, aktivitas Carla harus terhenti lantaran dirinya dinyatakan positif COVID-19. Dukungan pun langsung datang dari Liliana Tanusudibyo selaku chairwoman Yayasan Miss Indonesia.
Ya, kami kesini ke Puerto Rico adalah untuk mendukung Carla. Apapun yang keadaannya, itu kami tetap dukung untuk Carla. Dan khususnya untuk masyarakat Indonesia serta pageant lover, tetap dukung Carla bagaimanapun keadaannya, biar Carla mendapatkan kesembuhan dan dapat tampil di malam final. Carla dan beberapa kandidat Miss World 2021 positif terpapar COVID-19 setelah menjalani tes bersama seluruh kandidat Miss World 2021 pada tanggal 12 Desember lalu. Hasil tes COVID yang menunjukkan presumtif positif mengharuskan Carla dan kandidat lainnya menjalani isolasi. Bagaimana penanganan Miss World Organization? Ditangani dengan baik, ada pemeriksaan dari dokter juga, dan Carla sudah minum vitamin dan cukup istirahat. Lebih lanjut, Chairwoman Yayasan Miss Indonesia, Liliana Tanusudibyo mengatakan, keadaan Carla saat ini cukup baik. Untuk mengetahui perkembangan kondisi Carla, Liliana Tanusudibyo selalu menyempatkan diri memantau kondisi kesehatan Carla melalui panggilan video call. Halo Carla. Halo Ibu Liana. Gimana kabarnya? Masih sakit atau gimana? Kalau untuk sekarang secara fisik ini sebenarnya hanya batuk pilek aja sih Bu. Terus hidung juga buntu, jadinya untuk penciuman memang sedikit susah. Cuma masih bisa cium bau-bau yang tajam sih, masih bisa semuanya. Selain daripada itu, selain batuk dan pilek nggak ada lagi sih Bu. Oke. Dan kita berharap Carla cepat sembuh ya. Karena masih punya pengharapan yang tinggi Bu. Nah, ini walaupun memang sisa 2 hari lagi, tapi 2 hari itu masih sebuah pengharapan, masih ada pengharapan dalam 2 hari ini. Apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik buat Carla. Ya, tetap bersemangat Carla, tetap semangat, dan kita tahu bahwa Carla berjuang dengan baik dan tidak ada hal-hal yang tidak mustahil di hadapan Tuhan. Ya. Malam final Miss World 2021 akan diselenggarakan pada 16 Desember 2021, bertempat di Colegio de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot, San Juan, Puerto Rico. Apakah Carla masih mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan impiannya, tampil memukau di puncak acara Miss World 2021? Kesempatannya tergantung dengan hasil dari COVID-19 nanti. Mungkin besok diadakan tes lagi. Jika hasilnya negatif, Carla bisa ikut di final. Tapi itu semua kan di luar kehendak kita, dan kita selalu bersyukur apapun yang terjadi.